Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perkenalkan, nama saya Debi Cahyadi, kelas B9, berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan di video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Gabriel Serani MPD. Dengan materi yang akan saya sampaikan adalah berpidato mengenai sampah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai sampah. Perlu kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai sampah yang berserakan di mana-mana. Contoh saja, di tempat umum, di sekitar lingkungan rumah, maupun di sekolah. Padahal, masalah yang sepele tersebut dapat mengakibatkan masalah yang besar buat kita semua. Sering kita jumpai, tanpa kita sadari, kita sering membuang sampah di sembarangan tempat. Sampah adalah barang-barang atau sisa-sisa hasil kegiatan rumah tangga. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik contohnya plastik, kaleng, dan lain-lain. Sedangkan sampah organik contohnya adalah seperti daun, buah, dan sayur-sayuran. Perlu kita ketahui bahwa sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dipakai lagi untuk keperluan rumah tangga dan sulit terurai. Sampah anorganik menyebabkan pencemaran tanah dan juga tergolong zat yang sulit terurai dan juga menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Dari sampah organik dan anorganik, kita dapat mendaur ulangnya kembali. Seperti kaleng bekas, kita dapat membuatnya sebagai pot bunga. Dan sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos yang sering bisa digunakan untuk keperluan perkebunan atau sebagai keperluan orang petani yang sering menanam sayur-sayuran dan juga menanam buah-buahan. Sampah sangatlah erat berkaitan dengan kesehatan bagi warga dan juga penduduk di sekitar. Karena di dalam sampah terdapat berbagai kehidupan seperti mikroba dan mengundang binatang serangga yang menyebarkan penyakit seperti nyamuk dan lalat. Apabila pembuangan sampah tidak didampingi dengan pemusnahan sampah, maka di suatu daerah atau yang disebut dengan TPS atau tempat pembuangan sampah akan menjadi lautan sampah yang dapat membahayakan bagi kesehatan untuk masyarakat dan juga penduduk yang berada di sekitar TPS tersebut. Sekarang kita beralih ke akibat bila kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh membuang sampah tidak pada tempatnya adalah
membuang sampah di saluran drainase atau saluran pembuangan, seperti yang terjadi di kota Jakarta. Di musim hujan, kota Jakarta selalu dipenuhi air hujan atau terjadi banjir. Terjadi banjir karena tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan ulah tangan manusia itu sendiri. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan oleh sebab itu, marilah kita semua mengelola sampah dengan baik sampai sekecil mungkin, supaya tidak mengganggu kesehatan udara dan tidak mengancam kesehatan masyarakat dan penduduk di sekitar. Demikian pidato singkat saya ini. Semoga dapat membuka pikiran dan hati nurani kita. Betapa pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya, bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.